Pengolahan sampah yang baik selain mengurangi permasalahan lingkungan juga dapat menghemat anggaran pemerintah. Pemerintah Kota Surabaya mengolah sampah di rumah kompos menjadi listrik yang setiap harinya menghasilkan sebanyak 4 kilowatt yang dapat digunakan untuk menerangi taman kota Surabaya. Selain itu, pengolahan sampah di rumah kompos dapat mengurangi jumlah sampah yang masuk ke tempat pembuangan akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di video pembelajaran dari kami, mahasiswa Departemen Biologi Universitas Negeri Padang. Di video ini, kita akan membahas topik yang cukup menarik dan relevan dengan isu global saat ini, yaitu bagaimana tanah dan air bisa menghasilkan energi listrik melalui sebuah teknologi yang dikenal dengan nama microbial fuel cell atau disingkat dengan MFC. Ini bukan sekedar teori, tapi kami juga melakukan eksperimen langsung di laboratorium untuk membuktikannya. Yuk, kita mulai. Pengaruh formulasi perbandingan air dengan tanah kompos dalam menghasilkan biolistrik ramah lingkungan oleh kelompok 1 dengan dosen pengampu Ibu Dr. Irdawati MSI. Anggota kelompok Lega Pesona Kasih dan Sela Anggraeni. Seperti yang kita tahu, selama ini sumber energi kita banyak bergantung pada batu bara, minyak bumi, dan gas alam. Sayangnya, sumber-sumber ini termasuk energi tak terbarukan dan jumlahnya makin menipis. Selain itu, pembakarannya juga menyumbang emisi karbon yang berdampak pada perubahan iklim global. Karena itulah, dunia saat ini mendorong berbagai riset tentang energi alternatif yang tidak hanya bisa diperbarui, tapi juga ramah lingkungan. Salah satunya adalah memanfaatkan mikroorganisme yang ada di dalam tanah untuk menghasilkan biolistrik. Apa itu MFC? Dan gimana sih cara kerjanya? MFC adalah sistem yang memungkinkan mikroorganisme mengubah energi kimia dari bahan organik menjadi energi listrik. Untuk cara kerjanya sederhana. Kita masukkan tanah kompos yang kaya mikroorganisme ke dalam wadah khusus. Di sana, bakteri akan memakan bahan organik dan dalam proses metabolismenya, mereka melepaskan elektron. Nah, elektron itu kemudian ditangkap oleh elektroda, lalu dialirkan ke rangkaian listrik. Hasilnya, kita bisa menghidupkan lampu kecil misalnya. Untuk pengujiannya, kami melakukan eksperimen sederhana namun sistematis. Kami membandingkan dua perlakuan. Untuk perlakuan yang pertama, mencampurkan tanah kompos dan air dengan rasio 2:1. Yang kedua, dengan rasio 3:1. Tujuannya adalah untuk mengetahui perbandingan mana yang menghasilkan voltase listrik lebih tinggi dan lebih stabil. Penelitian ini dilakukan di Laboratorium Mikrobiologi FMIPA UNP pada bulan Desember 2024. Alat yang kami gunakan antara lain setup MFC, multimeter untuk mengukur voltase, alat ukur pH, suhu, oksigen terlarut, serta tentu saja tanah kompos, air, dan elektroda. Voltase diukur setiap 2 jam selama 24 jam penuh. Hasil pengukuran menunjukkan bahwa pada jam ke-0, rasio 3:1 menghasilkan voltase tertinggi, yaitu sekitar 461,5 meter volt. Sementara itu, rasio 2:1
menghasilkan voltase 453,5 meter volt. Tapi menariknya, voltase pada rasio 3:1 justru menurun lebih cepat. Pada jam ke-12, voltasenya sudah turun drastis dan cenderung stagnan. Sebaliknya, rasio 2:1 justru stabil dan cenderung konsisten hingga akhir pengamatan. Meskipun tidak setinggi 3:1 di awal, tapi voltasenya tetap bertahan. Data ini divisualisasikan dalam grafik garis yang memperlihatkan tren penurunan lebih curam pada 3:1 dibandingkan 2:1. Lalu, kenapa hal ini bisa terjadi? Jawabannya ada pada mikroorganismenya. Mereka punya siklus hidup yang disebut fase lag, eksponensial, stasioner, dan fase kematian. Pada rasio 3:1, tanah lebih padat dan cenderung kering, sehingga kelembaban dan kadar oksigen menurun. Akibatnya, mikroba cepat masuk fase stasioner dan tidak produktif lagi. Sedangkan pada rasio 2:1, kondisi lebih seimbang, tidak terlalu padat, kelembapan cukup, dan mikroorganisme bisa bekerja lebih optimal. Ini menunjukkan bahwa komposisi substrat mempengaruhi efisiensi kerja mikroba elektroaktif dalam menghasilkan listrik. Dari eksperimen ini, dapat disimpulkan bahwa kedua rasio sama-sama bisa menghasilkan listrik dari tanah dan air. Namun, rasio 2:1 lebih baik dalam hal kestabilan voltase dan ketahanan mikroorganisme. Teknologi MFC terbukti menjanjikan, terutama jika dikembangkan lebih lanjut untuk skala rumah tangga atau komunitas kecil. Ini juga bisa menjadi solusi cerdas dalam memanfaatkan limbah organik menjadi energi yang bermanfaat. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Kami berharap eksperimen sederhana ini bisa menjadi inspirasi baik untuk riset lanjutan maupun penerapan praktis di masyarakat. Kalau kamu tertarik mencoba eksperimen serupa, pastikan untuk melakukannya di bawah pengawasan dosen atau di lingkungan laboratorium. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video ini jika bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.